Kemudian, Bayu melangkahkan kaki ke dalam toko barang antik kuno itu. Sesaat setelah berada di dalamnya, ia menyapa salah satu penjaga toko dan segera menanyakan, apakah Master Lao Che tengah berada di tempat itu. Namun, wanita penjaga toko itu menyampaikan permohonan maaf yang halus dan menjelaskan bahwa Master Lao Che sangatlah sibuk, sehingga tidak memiliki waktu luang untuk sekadar mampir ke toko. Dalam keheningan batinnya, Bayu bertanya kepada sistem, seandainya Master Lao Che mengetahui bahwa dirinya tengah berada di sana, akankah beliau bersedia untuk menemuinya? Sistem menjawab dengan keyakinan mutlak, persentase yang ditampilkan mencapai 100%. Maka, Bayu memohon dengan penuh kesantunan kepada penjaga toko itu untuk memanggil Master Lao Che, dengan alasan bahwa seseorang yang beberapa hari terakhir menjual tang sancai telah datang kembali untuk berkunjung. Penjaga toko itu mengangguk, mengonfirmasi, lalu memintanya untuk menanti sejenak karena ia akan segera menyampaikan laporan tersebut. Tak lama berselang, terdengarlah suara Joy yang menyahut, mengonfirmasi permintaan dari penjaga toko tersebut. Ia berkata akan segera menemui pemuda yang menjual tang sancai itu. Mendengar suara itu, tubuh Bayu bergidik, bulu kuduknya berdiri. Urusannya dengan Joy pada pertemuan terakhir belumlah usai. Wajahnya seketika diselimuti kepanikan, dan hatinya meyakini, dengan pasti, bahwa suara itu tak lain milik gadis bernama Joy. Bayu melirik ke samping, dan dengan kedua tangan terangkat serta senyum tersungging di bibirnya, ia menyapa Joy dengan ramah. Namun, terkejutlah ia, sebab di hadapannya, Joy tengah melakukan pemanasan. Dalam diam, ia bertanya-tanya, situasi macam apa yang sedang ia hadapi saat ini? Sementara itu, Joy menegakkan tubuhnya, memijat kedua tangan sebagai persiapan, seolah-olah hendak memberikan sesuatu yang luar biasa besar. Sambil memperlihatkan tinjunya, ia berkata bahwa dendam lama dan amarah yang baru telah berpadu, dan keduanya kini kian membuncah. Hari itu, katanya, ia akan memberikan pelajaran yang berharga kepada Bayu. Di sisi lain, Bayu terkejut, dan dalam benaknya bertanya-tanya, sebab sistem baru saja mengirimkan pesan dalam warna merah menyala, tanda peringatan darurat. Sistem itu memperingatkan bahwa dampak dari peristiwa ini akan menimbulkan luka fatal. Persentase menunjukkan angka mutlak, 100%. Joy pun bersiap, memberikan aba-aba dengan sorot mata penuh keseriusan. Bayu tampak panik, tubuhnya kembali merinding. Dengan kekuatan penuh, Joy melayangkan tinjunya ke depan. Namun, dalam satu gerakan gesit, Bayu berhasil menghindar. Joy mendengus kesal, kecewa karena pukulannya meleset dari sasaran. Bayu segera berlari menjauh, berusaha mengambil jarak. Dalam sekejap, Joy meraih sebuah vas bunga yang tampak mewah, lalu bersiap melemparkannya sembari berseru bahwa Bayu tidak memiliki tempat untuk lari. Tiba-tiba, Joy terperanjat oleh kedatangan Master Lao Che, yang hadir dengan tatapan dingin dan aura yang menyejukkan sekaligus menusuk. Dengan gerakan yang berangsur lembut, Joy menghentikan ancang-ancangnya, lalu menangkap kembali vas bunga itu dengan kelembutan tangan. Ia tampak terkejut dan ketakutan. Vas itu terlempar dari genggamannya karena amarah kakeknya yang menyuruhnya untuk segera mengembalikannya ke tempat semula. Ketika keadaan mulai mereda, Bayu merasa khawatir ketika tatapan Joy kembali tertuju kepadanya dengan sorot tajam. Joy kemudian mengancamnya, agar bersiap menanti waktu yang akan datang, dan jangan sampai dirinya melihat Bayu berkeliaran di luar. Jika itu terjadi, Bayu akan mengalami penderitaan. Usai melontarkan ancaman, Joy meninggalkan toko. Bayu, yang tinggal seorang diri, mengembuskan napas lega. Akhirnya ia berhasil meloloskan diri dari Joy. Namun, dalam hati kecilnya, ia menyadari bahwa Joy takkan melepaskannya begitu saja. Sementara itu, Joy tersenyum dalam diam, membelakangi Bayu, dan dalam benaknya berbisik bahwa ia memang tidak berniat membiarkan Bayu pergi tanpa jejak. Dengan nada sedikit malu, Lao Che berkata agar Bayu jangan terlalu menghindari Joy, sebab sejatinya, gadis itu adalah seorang yang berhati baik, hanya saja, sedikit bodoh. Bayu mengangguk, menyetujui pernyataan itu, dan membenarkan bahwa Joy memang gadis yang baik. Ia bahkan menegaskannya sekali lagi, Joy sungguh amat baik. Tatapan Bayu terarah pada Lao Che, dan dalam benaknya ia menebak bahwa dari ekspresi sang master, tampaknya ia tengah banyak pikiran. Tepat saat itu, notifikasi dari sistem muncul, menyampaikan bahwa saat ini sistem hanya mampu menganalisis, belum dapat membaca pikiran manusia. Bayu pun merasa sedikit patah semangat, menyimpulkan bahwa sistem perlu peningkatan ke tingkat yang lebih tinggi agar dapat memiliki fitur tambahan. Kemudian, Lao Che menunjuk ke arah tangga dan mempersilakannya untuk ikut naik ke atas. Mereka akan meminum teh dan bercakap-cakap di sana. Setibanya mereka di lantai 2, Bayu duduk berdua dengan Master Lao Che di sebuah meja yang tampak unik.
Ia mengakui bahwa ruangan tempat minum teh itu benar-benar luar biasa. Sambil menuangkan teh ke dalam cangkir, Lao Che merendah, berkata bahwa tempat itu tampak berantakan karena tak seorang pun di sana mampu mengurusnya dengan baik. Mbak Iwu melihat kerendahan hati itu, tetapi jelas baginya, Lao Che tengah memamerkan tempatnya dengan cara yang tersamar. Kemudian, Lao Che menduga bahwa kedatangan Mbak Iwu ke tempat itu pasti membawa sebuah harta karun. Mbak Iwu membenarkan dan segera mempersembahkan pedang duo untuk dilihat. Lao Che menerimanya, menatapnya dengan seksama, sedikit kebingungan, lalu berpikir dalam diam. Ia mengakui bahwa barang itu tampak seperti harta karun dari dinasti Han bagian timur. Mbak Iwu pun menyatakan bahwa barang-barang berkualitas rendah tak layak bagi Master Lao Che, hanya yang bermutu tinggi yang patut beliau sentuh. Lao Che lalu menyampaikan bahwa pedang duo dari dinasti Han bagian timur dapat dilelang dengan harga 5 juta yuan. Mbak Iwu, di sisi lain, menyampaikan bahwa pedang tersebut pernah digunakan oleh Liu Bei. Jika itu benar, kata Lao Che, maka harganya dapat meningkat 10 kali lipat. Sambil mengangkat tangan dengan penuh hormat dan senyum tulus di wajah, Mbak Iwu berkata bahwa barang bagus harus cocok dengan tuannya. Menurutnya, pedang itu sangat cocok bagi Master Lao Che. Mbak Iwu menyampaikan bahwa generasi muda ingin mempersembahkan pedang itu kepada beliau sebagai ungkapan kekaguman. Lao Che, dengan raut wajah sedikit ragu, bertanya, mengapa Mbak Iwu memberikan barang sebagus itu kepada orang tua sepertinya? Bukankah jika dijual kepada pembeli internasional, harganya akan melambung tinggi? Namun Mbak Iwu menjawab dengan mantap, barang berharga seperti itu memang seharusnya menjadi milik Tuan Che. Meski ada yang menawar lebih tinggi, ia tidak akan menjualnya kepada mereka. Dalam dunia barang antik, yang paling penting adalah menemukan pemilik yang tepat. Lao Che menatap Mbak Iwu dengan sorot penuh curiga, sebelum akhirnya meletakkan kembali pedang itu ke atas meja. Ia tidak segera menanggapi perkataan Mbak Iwu, melainkan mempersilahkannya untuk minum teh. Dalam hati, Mbak Iwu bertanya-tanya dengan rasa cemas, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Master Lao Che tidak puas dengan pedangnya, atau justru tidak puas terhadap dirinya? Sistem menjawab pertanyaan itu dengan tenang, Lao Che sangat puas dengan pedangnya, persentasenya 100%. Namun, ketidakpuasan terhadap Mbak Iwu juga nyata, persentasenya hanya 10%. Mbak Iwu merasa dikhianati, dan dengan getir berujar bahwa sistem pandai menikam dari belakang. Sambil menulis sebuah cek, Lao Che mengakui bahwa pedang itu memang bagus, dan ia akan membayar sesuai harga. Ketika menyerahkan cek itu kepada Mbak Iwu, ia berkata bahwa jika Mbak Iwu menemukan barang bagus lainnya, bawalah kepadanya, ia tidak akan mengecewakan. Namun di sisi lain, Mbak Iwu merenung, bahwa Lao Che adalah tokoh utama dalam dunia barang antik, namun hanya menganggapnya sebagai anak orang kaya yang boros. Meski demikian, ia pun mengakui dalam hati bahwa apa yang dikatakan Lao Che memang ada benarnya. Sambil menyunggingkan senyum kecil di bibir, Mbak Iwu berpikir bahwa kini waktunya tiba untuk menunjukkan kemampuan sejatinya demi menaklukkan Lao Che. Saat itu, ia menoleh ke belakang, mendengar suara gemerisik halus. Tangannya mendorong kembali cek yang telah diberikan Lao Che, dan menyampaikan bahwa dalam dunia bisnis, jika Lao Che benar-benar ingin membeli pedang itu, maka harga itu tidak layak. Lao Che tampak terkejut dan segera menanyakan maksud ucapan itu. Dengan suara tenang, Mbak Iwu menjelaskan bahwa pedang tersebut pernah digunakan oleh Liu Bei. Dan Lao Che sendiri telah berkata, jika benar, maka nilainya menjadi 50 juta. Dengan sedikit ragu, Lao Che bertanya sekali lagi, apakah Mbak Iwu benar-benar yakin bahwa pedang itu pernah digunakan oleh Liu Bei? Dengan keyakinan tinggi, Mbak Iwu mengangguk. Sambil mengambil secangkir teh, ia bertanya apakah Lao Che tidak penasaran? Pada usia semuda itu, ia sudah mampu mengeluarkan barang asli. Lao Che mengakui bahwa Mbak Iwu benar-benar jeli. Ia menduga, mungkin Mbak Iwu berasal dari keluarga yang telah lama berkecimpung dalam dunia barang antik. Dengan nada yang tenang, Mbak Iwu menjawab bahwa memang benar dirinya memiliki latar belakang, namun bukan dalam dunia barang antik, melainkan sebagai seorang peramal. Lao Che terkejut mendengar itu, bahwa Mbak Iwu memiliki ilmu ramal. Ia menduga, mungkin Mbak Iwu menggunakan kemampuannya untuk menemukan barang antik asli. Mbak Iwu mengiyakan, lalu menyatakan bahwa ia tidak hanya bisa meramal barang antik, tapi segalanya. Ia pun menunjukkan kemampuannya. Katanya, saat itu Joy sedang menguping percakapan mereka dari luar jendela. Lao Che segera menoleh ke arah yang dimaksud, bertanya-tanya. Sementara itu, dalam hati, Mbak Iwu berpikir bahwa keberhasilannya menaklukkan Lao Che bergantung pada kehadiran Joy yang kini berada di luar jendela. Sementara itu, di luar jendela, tampaklah Joy yang tengah berusaha mengintip,
mencoba menerka dengan cemas dan curiga, bahwa Baiwu agaknya tengah bersiasat hendak menipu sang kakek sekali lagi. Senyum kecil mengembang di sudut bibirnya, sebuah senyum kepuasan karena berhasil menjangkau ambang jendela yang tinggi itu, sembari menyusun niat untuk mencuri dengar percakapan antara Baiwu dengan sang kakek. Namun, ketika Joy hendak memiringkan tubuhnya untuk mengintip lebih dalam, mendadak terpampanglah sosok tua itu di hadapannya, sang kakek yang telah diliputi amarah. Sementara Baiwu berdiri di sampingnya dengan rona keberuntungan menghiasi wajahnya, sebab ia telah sempat memeriksa posisi Joy melalui sistem yang dikuasainya. Dengan nada tergagap, Joy memohon ampun kepada kakeknya. Baiwu, yang kini melangkah lebih dekat, mencondongkan tubuhnya ke arah Joy seraya mengutarakan kekagumannya. Tak disangkanya bahwa Joy memiliki kemampuan merayap menyerupai seorang Spiderman wanita. Namun di sisi lain, Joy merasa geram, karena dirinya telah dijebak secara licik. Dengan nada yang mengandung ancaman samar, ia menegaskan kepada Baiwu agar bersiap, sebab kelak ia akan menghajarnya. Dalam waktu bersamaan, Master Lao Che meneriakkan nama Joy dengan kemarahan yang tak tersembunyikan. Joy, diliputi ketakutan, segera mengakui kesalahan yang telah diperbuatnya. Lao Che terperanjat ketika Joy tiba-tiba melompat dari jendela lantai 2, sembari berseru bahwa dirinya hendak pulang dan merenungkan dosa-dosanya, bahkan 2 kali lipat dari yang sepantasnya. Sementara itu, Baiwu, dengan senyum penuh kebanggaan terpahat di wajahnya, bertanya kepada sang guru, apakah kini Master Lao Che telah percaya pada kemampuannya untuk meramal. Namun Lao Che tetap diliputi keraguan, dan menyampaikan kemungkinan bahwa Baiwu hanya mendengar suara dari luar jendela, lalu menebak bahwa itu adalah Joy kecil. Ia menambahkan pula, bahwa hanya karena hal tersebut saja, belumlah cukup untuk memperoleh kepercayaan dirinya. Baiwu, dengan sedikit gusar, berpikir dalam hati bahwa Master Lao Che adalah seorang yang tak mudah dipengaruhi, sekeras batu karang di ujung musim. Maka ia bertanya dengan hati-hati, bagaimana caranya agar bisa memperoleh kepercayaan sang guru. Dengan nada setenang samudera dalam keheningan pagi, Lao Che menjawab bahwa sebagai seorang peramal, Baiwu seharusnya tidak menanyakan pertanyaan seperti itu kepadanya. Lalu, sang guru duduk kembali ke bangkunya dengan wibawa yang tak tergoyahkan. Baiwu, dalam diamnya, merenung dengan sorot mata yang dipersempit oleh kegelisahan, bahwa dirinya kini tengah berada di titik skakmat oleh sang master. Jika ia tidak segera menemukan cara untuk meyakinkannya, boleh jadi tak akan pernah ada kesempatan untuk bekerja sama lagi di masa mendatang. Dalam kekalutan batin itu, ia bertanya pada sistem, apakah ia memiliki kemungkinan untuk meyakinkan Lao Che? Jawaban dari sistem mengejutkannya, persentase kesuksesan mencapai angka 87,25%. Terperangah oleh nilai itu, ia bertanya-tanya dalam diam, langkah apakah yang seharusnya diambil? Akhirnya, dari keremangan pikirannya, muncul sebuah ilham. Sambil melirik ke arah Master Lao Che, Baiwu berpikir dalam diam, bahwa jika ia mampu menyebutkan setiap detail dari barang-barang antik yang ada dalam ruangan itu, mungkin ia akan berhasil meyakinkan sang tuan besar. Sistem membenarkan dugaannya, dan kini angka keyakinan mencapai 100%. Baiwu mengepalkan tangannya hingga bergetar oleh tekad yang membara. Ia melirik ke arah Lao Che dan menyampaikan bahwa dirinya telah mengamati sebentar, dan mendapati bahwa dalam ruang teh milik Master Lao Che, terdapat total 26 benda antik. Dengan tenang Lao Che menjawab bahwa melihat 26 barang antik di dalam ruangan hanya membuktikan bahwa Baiwu mampu menghitung, bukan berarti ia benar-benar dapat meramal. Dengan penuh keyakinan, Baiwu memohon kepada sang guru agar bersedia mendengarkan penjelasannya. Lao Che mengangguk, memberikan persetujuannya untuk mendengarkan. Senyum licik merekah di wajah Baiwu, dalam hati ia menyadari bahwa Lao Che tetap mempertahankan ketenangan. Namun ia bersumpah dalam benaknya bahwa kali ini, sang guru akan dibuat tercengang oleh kemampuannya. Maka diaktifkannya sistem, yang segera memindai seluruh benda di sekelilingnya. Dengan ketukan ringan di atas meja, Baiwu memulai penjelasannya. Disampaikannya bahwa set peralatan teh kayu cendana ungu itu berasal dari zaman Qianlong, dinasti Qing. Lao Che tampak sedikit terkejut, lalu membenarkan pernyataan tersebut. Baiwu melanjutkan, bahwa benda itu seharusnya adalah peralatan teh kekaisaran, dengan nilai tak kurang dari 20 juta. Ia bertanya, apakah perkataannya tepat? Lao Che, dengan nada tenang, membenarkannya, namun menambahkan bahwa hanya menyebutkan satu benda saja tak cukup untuk menumbuhkan keyakinannya. Baiwu merasa tertantang, dan senyum pun terbit dari bibirnya. Ia mengambil sebuah batu, lalu menjelaskan bahwa benda itu adalah batu tinta giok hitam berkualitas tinggi, peninggalan dari zaman Wanli, dinasti Ming, dengan nilai sekitar 5 juta. Sekali lagi ia bertanya, benarkah demikian? Lao Che mengangguk dengan tenang, mengisyaratkan kebenaran. Namun Baiwu belum selesai.
Ia menambahkan bahwa batu tinta giok hitam itu semestinya milik Zhang Juzheng, seorang sekretaris agung di era Wanli. Kini Lao Che berdiri dari tempat duduknya, terperangah oleh uraian tersebut, dan menyatakan bahwa bahkan para ahli telah menghabiskan 2 tahun penuh untuk meneliti berbagai catatan sejarah demi memastikan asal-usul batu tinta itu. Baiwu menggerakkan jari-jarinya, lalu berkata bahwa semua itu semata hasil dari perhitungannya sendiri. Wajah Lao Che terbelalak, sulit mempercayai bahwa semua yang didengarnya hanya hasil perhitungan. Namun Baiwu, dengan senyum tenang, menyuruhnya percaya pada apa yang telah ia saksikan, dan memintanya untuk terus mengamati. Lao Che pun duduk kembali di bangkunya dan meminta maaf karena sempat kehilangan fokus, lalu mempersilakan Baiwu melanjutkan. Baiwu melanjutkan, bahwa pena bulu itu adalah barang-barang dari ruang belajar kekaisaran pada masa dinasti Qing. Beberapa pena bulu lainnya berasal dari era Republik Tiongkok. Ia menyambung, bahwa guci perunggu kehijauan itu adalah benda dari zaman negara-negara berperang dalam periode musim semi dan musim gugur. Sementara porselen biru putih itu berasal dari Tungku Jingdezhen pada masa dinasti Yuan. Baiwu menjelaskan satu demi satu benda antik dengan rinci dan ketepatan yang membius, hingga membuat Lao Che terdiam dalam kekaguman mendalam. Akhirnya Baiwu menyampaikan bahwa asal-usul seluruh 26 benda antik milik Lao Che telah disebutkannya. Ia bertanya, apakah sang master masih meragukan kemampuannya? Dengan pelan Lao Che menggelengkan kepala, lalu mengakui bahwa kini ia tak lagi meragukannya. Sebab jika bukan karena menyaksikannya sendiri dengan mata kepala, ia takkan berani mempercayai kemampuan Baiwu. Baiwu, dengan senyum kecil, bertanya, apakah dengan demikian Master Lao Che percaya bahwa pedang duo itu memang pernah digunakan oleh Liu Bei? Lao Che mengakui bahwa Baiwu sungguh luar biasa dalam perhitungan, dan bahwa semua benda di ruangan itu telah ia teliti dengan cermat. Namun untuk pedang itu, tanpa bukti yang sahih, ia tetap tidak bisa memastikan bahwa pedang itu benar milik Liu Bei. Bagaimana mungkin sebuah ramalan semata dapat menjadi landasan keyakinan? Baiwu tersentak oleh pernyataan itu, dan matanya terbuka lebar dalam keterkejutan. Dalam hati ia berpikir, bahwa ternyata sang master masih belum sepenuhnya mempercayainya. Namun tiba-tiba sistem menyampaikan bahwa Lao Che sejatinya percaya pada Baiwu. Persentasenya menunjukkan angka mutlak, 100%. Baiwu merasa kebingungan. Jika sang guru mempercayainya, mengapa tetap bersikeras meragukannya? Dalam hatinya, Baiwu bertanya, mungkinkah sang guru sedang mengujinya, atau barangkali menginginkan bantuannya? Sistem membenarkan dugaan tersebut dan memperlihatkan persentase 100%. Baiwu mengaku dalam hatinya bahwa orang tua itu sungguh luar biasa, nyaris saja dirinya tertipu. Ternyata, Lao Che telah menggunakan 36 strategi melawan dirinya. Baiwu pun tak heran jika sang guru telah menjelma menjadi tokoh besar di dunia bisnis, licik dan cerdik seperti musang tua. Ia teringat pada raut wajah Lao Che yang beberapa saat tadi terlihat linglung, seolah dirundung kekhawatiran yang tak terucapkan. Ia bertanya kepada sistem, apakah hal itu adalah penyebab utama dari kecemasan sang guru. Sistem membenarkan, dan sekali lagi memperlihatkan angka 100%. Sambil menatap wajah Lao Che yang terpahat dalam renungan, Baiwu berpikir, pasti ada kaitannya dengan barang antik. Sistem mengiyakan, memperlihatkan persentase mutlak sekali lagi. Baiwu menduga, mungkinkah ada barang yang keasliannya diragukan oleh Lao Che, sehingga ia mengundang dirinya datang? Sistem menjawab bahwa Lao Che ingin Baiwu menentukan keaslian dari barang tersebut, dengan angka 100%. Baiwu menyeringai, seolah menemukan sebuah harta karun tersembunyi. Maka ia pun berkata, apakah Master Lao Che memiliki suatu barang yang ingin diperiksakan kepadanya? Lao Che, kini terperanjat hebat, mulutnya ternganga dan matanya terbuka lebar. Ia tak bisa mempercayai bagaimana Baiwu mampu mengetahui hal itu. Kemudian Lao Che menghembuskan napas berat, dan dengan keteguhan yang bercampur kegamangan, ia menyampaikan bahwa, karena Baiwu telah mengetahuinya, maka ia akan berterus terang. Ia mengakui, bahwa belakangan ini pikirannya telah dikacaukan oleh kehadiran sebuah benda antik yang tiada biasa. Ia melanjutkan, bahwa sekiranya Baiwu bersedia membantunya menilai keaslian barang tersebut, maka sesungguhnya Baiwu telah sangat berjasa baginya. Di sisi lain, Baiwu bergulat dalam batin, ternyata benar adanya bahwa Lao Che tengah dirundung persoalan. Maka jika ia dapat turut menyelesaikan perkara ini, bukankah itu merupakan kesempatan mulia untuk merajut suatu hubungan yang lebih dalam dan berarti? Dengan pengakuan yang tulus, Baiwu menyatakan bahwa urusan Lao Che adalah pula urusannya. Ia pasti akan mencurahkan segenap daya dan tenaganya. Namun, sambil menundukkan pandangan dengan rasa tidak enak, Lao Che mengutarakan ketakutannya akan merepotkan Baiwu. Beberapa saat kemudian, mereka telah berada di ruang bawah tanah. Sambil menatap ke sekelilingnya yang luas dan temaram,
Bai Yu mengakui bahwa ia tak pernah menduga bahwa di bawah sebuah toko barang antik kuno tersembunyi sebuah ruang bawah tanah yang demikian lapang. Lao Che pun mengingatkan bahwa dalam pekerjaan mereka ini, tiada boleh ada kelengahan, sebab terlalu banyak benda bernilai tinggi yang harus dijaga dan diperlakukan dengan kehati-hatian yang sempurna. Setibanya di depan sebuah brankas yang besar dan kokoh, Lao Che menuturkan bahwa beberapa waktu yang lalu, secara tadi sengaja, ia memperoleh sebuah guci porselen biru putih berhias lukisan 9 naga. Ia mengakui bahwa teknik pembuatannya sungguh luar biasa. Guci itu tiada lain adalah sebuah mahakarya. Lalu, perlahan ia mendekati brankas itu. Dengan satu tangan, ia membuka penutupnya, lalu melangkah masuk ke dalam ruang brankas tersebut, disusul oleh Bai Yu di belakangnya. Setelah keduanya berada di dalam, Lao Che kembali berbicara bahwa segala cara telah ia tempuh, dan bagaimanapun ia memandangnya, ia meyakini bahwa guci tersebut adalah benda asli. Namun di sisi lain, Bai Yu bertanya-tanya dalam hatinya. Jika demikian, mengapa sang Master Lao Che masih menyimpan keraguan? Lao Che melanjutkan bahwa entah mengapa, hatinya senantiasa diliputi rasa ganjil, seakan ada sesuatu yang tak sepenuhnya cocok. Oleh karena itu, transaksi yang berkaitan dengan guci itu pun tak pernah berhasil diselesaikan. Sambil berjalan mengitari ruangan yang cukup luas, Lao Che menambahkan bahwa apabila Bai Yu dapat memastikan keaslian guci tersebut, ia akan segera membelinya. Tentu saja, apapun hasil penilaiannya, Bai Yu akan menerima honor konsultasi sebesar 10 juta yuan. Namun, wajah Bai Yu tampak sedikit berubah, menunjukkan ekspresi tak sepenuhnya senang. Ia bergumam dalam hatinya, bahwa kata-kata sang master itu seolah-olah menyiratkan bahwa Bai Yu hanya mengejar uang semata. Dengan nada sumbang, sistem, yang selama ini menjadi pembimbing tak kasat mata Bai Yu, membenarkan prasangka itu, dan suatu angka persentase 100% pun muncul di hadapannya. Dengan sedikit jengkel, Bai Yu memerintahkan sistem untuk diam, sebab ia memiliki ambisi yang melampaui sekadar ganjaran 10 juta yuan. Kemudian mereka tiba di hadapan pintu brankas kedua. Lao Che menyatakan bahwa barang yang dimaksud terletak di dalam sana. Bai Yu menghela napas panjang, menenangkan benaknya yang semrawut. Lalu, Lao Che mengulurkan tangan, seolah hendak mempersilakan, namun di sisi lain, Bai Yu pun melakukan hal serupa dan meminta sang master untuk masuk terlebih dahulu. Maka akhirnya mereka pun melangkah masuk bersamaan. Di hadapan mereka, berdirilah sebuah guci besar berwarna putih, dihiasi corak biru yang mengalun-anggun mengelilingi tubuh guci itu. Bai Yu terpana, tak mampu menyembunyikan keterkejutan akan keelokan rupa benda tersebut. Ia pun mengakui dalam hati, ia jatuh cinta pada pandangan pertama. Lao Che kemudian menjelaskan bahwa itulah guci 9 naga yang dimaksudkannya, dan nilai pasarnya mencapai 13 miliar yuan. Bahkan jika dirupiahkan, jumlahnya bisa mencapai 26 triliun. Bai Yu terhenyak, angka sebesar itu menggetarkan hatinya. Kemudian, sang master memohon dengan sungguh-sungguh agar Bai Yu membantunya menilai keaslian guci itu. Bai Yu menjawab dengan kerendahan hati, meminta agar Lao Che tak perlu merasa segan, sebab ia akan berusaha dengan segenap kemampuannya. Tatapan Bai Yu kini menancap serius pada guci itu. Benaknya berpikir keras. Lao Che, yang berdiri di sampingnya, dilanda rasa penasaran dan bertanya, adakah Bai Yu telah melihat sesuatu? Bai Yu melambaikan tangan, meminta agar sang master tidak terburu-buru. Ia hendak menghitungnya sekali lagi. Sambil memeriksa guci dengan saksama, ia bertanya-tanya dalam diam, sebab sistem belum juga menunjukkan tanda-tanda. Padahal biasanya, sistem selalu sigap memberi jawaban. Dalam hati, ia bertanya, mengapa sistem hari ini membisu? Namun tiba-tiba sistem muncul, dengan nada kesal menyampaikan bahwa Bai Yu belum menanyakan apapun. Sistem ini hanya bertugas menganalisis pertanyaan, bukan menjadi asisten pribadi. Dengan malu-malu, Bai Yu mengakui bahwa kali ini sistem benar. Maka ia segera mengajukan pertanyaan, apakah guci 9 naga itu asli atau palsu? Jawabannya sungguh mengejutkan. Guci itu adalah barang palsu, dan di sana, terpampang jelas persentase 100%. Masih terbelenggu dalam keterkejutan, Bai Yu bertanya, bagaimana membuktikannya? Sistem lalu menampilkan gambar yang rinci, dan menyampaikan bahwa bukti kepalsuan terletak di dalam dasar guci. Namun untuk menemukannya, barang tersebut harus dihancurkan terlebih dahulu. Kemungkinan hancurnya bukti akibat proses penghancuran adalah 4,24%. Bai Yu kian terkejut, tingkat risiko yang begitu rendah, hanya 4,24%. Namun tetap saja, di hadapannya berdiri sebuah benda bernilai 13 miliar. Ia tahu guci itu palsu, tapi jika kemungkinan kecil itu terjadi dan guci hancur tanpa menyisakan bukti, ia bisa saja menangis sampai mati.
Bila ia membeli guci itu tanpa bukti yang menunjukkan kepalsuannya, maka ia takkan mampu membayar harga sebesar itu. Maka ia bertanya kepada sistem, apakah orang biasa dapat mendeteksi bahwa guci tersebut palsu? Dengan nada jumawa, sistem menjawab bahwa tanpa bantuan sistem sekuat dirinya, tingkat deteksi hanya mencapai 1,47%. Mbak Iwu mengakui kehebatan sistem tersebut. Tapi itu pun wajar, hampir mustahil bagi manusia biasa untuk menyadari kepalsuan benda ini. Bahkan Master Lao Che sendiri, dengan tingkat keahliannya yang tinggi, tak mampu melihatnya, apalagi orang lain. Dalam hati, Mbak Iwu merasa khawatir. Jika ia menghancurkan guci itu, risikonya besar. Sedikit saja kelalaian, ia bisa menghancurkan bukti yang menjadi satu-satunya jalan pembuktian. Namun bila ia tidak melakukannya, takkan ada yang menyaksikan kecakapannya. Bahkan sang master mungkin takkan memandangnya dengan penuh hormat. Ia pun berbalik menghadap ke arah Lao Che. Di sisi lain, sang master dengan wajah penuh harap menanti jawaban dari Mbak Iwu. Dengan nada tenang dan datar, Mbak Iwu menyampaikan kesimpulannya, guci 9 naga itu adalah barang palsu. Lao Che terperanjat, tak menyangka bahwa benda yang hendak ia beli ternyata palsu. Masih dilanda ketidakpercayaan, ia bertanya, apakah Mbak Iwu memiliki bukti? Dengan senyum kecil di wajahnya, Mbak Iwu mengutarakan bahwa bukti terletak di dasar guci. Maka mereka pun berjongkok bersamaan untuk melihat bagian bawahnya. Sambil menatap ke sana, Lao Che mengakui bahwa ia telah berkali-kali memeriksa dasar guci itu, dan tak menemukan kejanggalan apapun. Maka ia pun bertanya, bukti mana yang dimaksudkan Mbak Iwu? Di sisi lain, Mbak Iwu bangkit dari jongkoknya, menghembuskan napas berat. Ia menyatakan bahwa bukti itu berada di bagian dalam dasar guci. Dengan keterkejutan yang tak mampu ia sembunyikan, Lao Che mulai menduga, jangan-jangan Mbak Iwu hendak menghancurkan guci itu. Dengan nada datar dan mantap, Mbak Iwu mengiyakan, hanya dengan cara itu mereka dapat membuktikan bahwa benda itu palsu. Lao Che, tertegun, menyadari apa yang hendak dilakukan oleh Mbak Iwu. Sambil mengelus janggutnya yang mulai memutih oleh usia dan kebijaksanaan zaman, Master Lao Che menyampaikan dengan suara dalam dan lambat, bahwa transaksi atas barang tersebut sejatinya belumlah usai. Pada saat itu, hak milik atas guci 9 naga masih berada di tangannya. Menghancurkan guci, yang menjadi pokok perkara mereka, merupakan perbuatan yang bukan hanya besar, melainkan berat akibat. Dalam perkara semacam ini, demikian katanya, ia harus terlebih dahulu memberi kabar kepada pemilik sah guci itu, yakni Tuan Sang. Di sisi lain, Mbak Iwu, yang berdiri di dekatnya, merasa hatinya digelayuti kecemasan yang kian memuncak. Dalam keheningan batin, ia merenungi risiko besar yang mengintainya. Sebab andai guci itu dihancurkan, hatinya pun ikut dilanda ketakutan yang amat dalam. Namun demikian, dengan segenap kekuatan tekad yang masih tersisa, ia berusaha meneguhkan dirinya. Risiko itu, pikirnya, harus ia tanggung, sebab waktunya telah tiba. Master Lao Che, yang sejak awal telah memperhitungkan segalanya, segera mengangkat ponselnya dan menghubungi pemilik guci 9 naga. Tak lama berselang, seorang pria berbadan besar datang, memberi salam, dan meminta Master Lao Che agar tidak mengkhawatirkan sesuatu. Pria itu, tak lain adalah Zhang, bertanya dengan tenang perihal maksud kedatangannya yang tiba-tiba dipanggil ke tempat itu. Namun Master Lao Che tak berkata sepatah pun, hanya sepasang mata tajamnya yang melirik kepada Mbak Iwu. Kekhawatiran kembali menyelimuti hati Mbak Iwu. Dalam hati kecilnya, ia mengeluhkan sikap Master Lao Che yang dirasanya terlampau berhati-hati. Dalam keadaan sepenting ini, pikir Mbak Iwu, justru sang master memilih menepi, seakan tak hendak mencampuri persoalan yang terang-terangan menyentuh kehormatan dua pihak. Sekali lagi, Mbak Iwu menguatkan dirinya. Karena perkara itu telah diputuskan sebelumnya, maka lebih baik baginya untuk mengambil inisiatif terlebih dahulu. Dengan langkah mantap, ia memberi salam kepada Tuan Zhang, lalu dengan suara lantang menyatakan bahwa ia akan menangkap Zhang karena telah menjual barang palsu. Mbak Iwu, dengan sikap yang tak goyah, mengakui bahwa melihat cara Zhang menjajakan barang itu, ia yakin bahwa guci tersebut bukanlah barang antik yang sejati, melainkan palsu belaka. Zhang, merasa tersinggung dan diliputi kemarahan, segera menuntut penjelasan, siapa sebenarnya Mbak Iwu, dan apa kehendaknya, hingga berani berbicara demikian kasar? Mbak Iwu, dengan tenang namun tajam, menunjuk guci 9 naga dengan ibu jarinya, lalu menjelaskan bahwa kehadirannya di tempat itu ialah untuk membantu Master Lao Che dalam menentukan keaslian guci yang kini jadi perbincangan. Ia mengakui pula, dengan jujur, bahwa guci tersebut, sayangnya, adalah barang palsu. Zhang, dengan dada yang membusung oleh rasa percaya diri, menyanggah keras.
Ia menyampaikan bahwa banyak ahli barang antik telah diperbantukan untuk memeriksa guci tersebut, dan semuanya telah memastikan bahwa guci 9 naga itu adalah asli tanpa keraguan. Ia menyindir Baiwu yang dianggapnya sok tahu, mengingat para ahli itu adalah tokoh-tokoh terkemuka di bidangnya, sementara Baiwu hanyalah sosok asing yang tak seberapa artinya. Dengan nada menantang, Zhang meminta Baiwu mendekat dan membuktikan sendiri di mana letak kepalsuan guci itu. Baiwu, yang merasa telah memahami teknik pemalsuan tingkat tinggi, tersenyum getir. Dalam benaknya, ia mencurigai bahwa teknik palsu yang digunakan pada guci tersebut pastilah luar biasa lihai. Sambil meraih sebuah gada yang tampak berat dan kuno, ia berkata dengan suara pelan namun menohok, bahwa asli atau palsu akan terbukti jika dihancurkan. Dalam batinnya, Baiwu merenung, sekalipun risiko mengintai, momentum ini tak boleh ia sia-siakan. Masih dengan senyum yang samar namun menyimpan ancaman, ia menggenggam gada itu dan berkata lirih, entah bagaimana rasanya menghancurkan sebuah guci yang konon bernilai 13 miliar yuan. Namun tiba-tiba, gerakan Baiwu dihentikan oleh Zhang yang berdiri menghalangi, penuh kegelisahan. Zhang menuntut penjelasan, apa yang hendak dilakukan oleh Baiwu, dan menyatakan bahwa guci itu tak lagi untuk dijual. Dalam hati, Baiwu memahami bahwa Zhang mulai panik. Ia pun bertanya dengan tajam, apakah alasan dibalik perubahan itu karena guci tersebut palsu. Zhang, yang harga dirinya terluka, menyembur marah. Ia menegaskan bahwa dirinya adalah Zhang Dazuang, nama yang dikenal dan disegani di jalanan. Baiwu memandang Zhang dengan sorot tajam, dan dalam hati menyimpulkan, karena tahu barang yang dijualnya palsu, maka Zhang diliputi malu, lalu mulai mengancam dengan kekerasan. Namun, itu jugalah saat terbaik untuk bertindak. Dengan tegas, Baiwu menepis tangan Zhang dan mengangkat gadanya tinggi ke belakang, mengambil ancang-ancang. Dan dalam satu ayunan kuat, gada itu dilontarkan ke arah guci 9 naga, menghancurkannya hingga berkeping-keping. Master Lao Che, meskipun telah mengetahui niat Baiwu, tetap tampak terkejut menyaksikan kehancuran barang yang disebut-sebut bernilai miliaran yuan. Sementara Zhang berdiri terpaku, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Baiwu, yang telah mengambil alih kendali suasana, menyuruh Zhang menyingkir karena telah terbukti sebagai penjual barang palsu yang pongah. Zhang kemudian menoleh kepada Master Lao Che, bertanya keras mengapa beliau membiarkan Baiwu bertindak semaunya. Dengan suara tenang, namun penuh makna, Master Lao Che meminta Zhang menahan emosi. Ia menjelaskan bahwa apabila Baiwu pada akhirnya tidak dapat menunjukkan bukti, tentu ia akan memberikan penjelasan dan tidak akan membiarkan Zhang menanggung kerugian. Sorot mata Master Lao Che lalu beralih kepada Baiwu, mengandung harap yang berat dan tak terucapkan. Baiwu pun berpikir dalam-dalam, bahwa bila guci itu benar-benar rusak tanpa hasil, maka seluruh kerugian akan menjadi tanggung jawabnya sendiri. Ia tak tahu bagaimana menjelaskan kepada Master Lao Che, andai urusan ini berakhir buruk. Master Lao Che memandang Zhang dengan tajam, dan dalam nada penuh tekanan, menyampaikan bahwa apabila Baiwu dapat mengungkapkan bukti dan membuktikan bahwa guci itu palsu, maka ia akan bicara dengan Zhang secara baik-baik. Baiwu menghembuskan napas panjang, dan dalam hati mengakui bahwa sang master adalah tokoh lama dalam dunia barang antik. Seorang yang mampu mencapai puncak kekuasaan bukanlah orang sembarangan, pasti bukan pula orang yang terlalu lembut. Sementara itu, Zhang menampilkan senyum licik, seolah menanti momen kemenangannya. Baiwu mulai menghancurkan sisa guci perlahan, berharap menemukan bukti yang tersembunyi. Kini, hanya bagian bawah guci yang tersisa. Baiwu lalu bertanya kepada sistem, perihal lokasi barang bukti. Sistem menunjukkan dengan jelas, bukti itu berada di dasar guci. Baiwu kembali mengangkat gada untuk mengambil ancang-ancang, namun ia mendadak berhenti. Dalam hati ia bertanya, jika ia menghantam tempat itu, tidakkah barang buktinya ikut hancur? Ini guci, pikirnya, tak mungkin dipukul sembarangan. Sistem pun memberikan informasi, dengan kekuatan pukulan sebelumnya, probabilitas kehancuran barang bukti sebesar 58%. Baiwu terdiam, jantungnya berdegup kencang, dan ia bersyukur karena tidak jadi menghantamnya dengan kekuatan penuh. Maka, ia lanjutkan menghancurkan guci itu perlahan. Baiwu kembali bertanya dalam hati, apakah menghancurkannya dengan cara tersebut lebih aman? Sistem menjawab, kemungkinan barang bukti rusak hanya 13,7%. Baiwu merasa lega, dan menghembuskan napas kelelahan. Sedikit demi sedikit, asal aman, pikirnya. Ia terus memecahkan guci itu cepat namun halus. Di belakangnya, Zhang dan Master Lao Che menyaksikan tingkahnya dengan ekspresi terperangah. Baiwu terus menghancurkan guci itu sambil bergumam dalam batin, ia harus bergerak cepat. Bila terlambat, Master Lao Che mungkin akan kehilangan kepercayaan.
Dengan wajah panik, ia berkata kepada dirinya sendiri, "Jangan gagal. Tidak boleh gagal." Zhang, yang sejak tadi berdiri di belakang, berkata kepada Master Lao Che bahwa semua orang telah mengakui keaslian guci itu, hanya Baiwu yang menyebutnya palsu. Ia menyatakan bahwa demi Master Lao Che, ia sudah menahan diri, tetapi Baiwu terus menghancurkan guci itu, bahkan hingga setengah hari, dan bukti tak juga ditemukan. Ia menuntut kejelasan atas kerugian yang dideritanya. Master Lao Che, dengan suara tenang namun penuh wibawa, memintanya bersabar. Ia menegaskan bahwa seluruh kerugian akan ditanggung olehnya secara penuh. Baiwu terkejut mendengar hal itu. Jika sampai timbul masalah, ia tak tahu bagaimana menjelaskan kepada sang master. Dengan wajah gelisah, ia mendesak dalam hati agar barang bukti segera muncul. Akhirnya, ia kembali mengambil ancang-ancang dan menghantamkan gada dengan keras. Guci itu pun hancur sepenuhnya. Baiwu panik, ia menyesal telah terlalu bersemangat. Dengan tangan gemetar, ia mencakar-cakar pecahan guci, berharap barang bukti tak ikut musnah. Tiba-tiba, matanya menangkap sesuatu. Wajahnya berubah cerah. Di hadapannya, benda yang ia cari telah tampak. Dengan suara lantang, ia meminta perhatian kedua pria di hadapannya. Ia bertanya dengan percaya diri, benda apakah yang kini berada di tangannya. Master Lao Che, dengan mata yang membulat lebar, mengambil benda tersebut dan menatapnya penuh keterkejutan. Itu adalah barcode, bukti tak terbantahkan dari kepalsuan. Dengan aura mengerikan, Master Lao Che menyebut nama Zhang dan menuntut penjelasan. Zhang, yang tak lagi mampu berdiri tegak, jatuh karena gemetar. Ia tak percaya bahwa Baiwu berhasil menemukan bukti itu. Tak lama kemudian, Zhang digiring oleh para bawahan Lao Che. Baiwu, dengan napas yang berat dan dada yang lapang, merasa akhirnya ia selamat. Namun dalam benaknya, ia mengingat sesuatu. Sebelumnya, pedang 7 bintang pun memiliki barcode yang sama. Ia menduga ada keterkaitan antara guci 9 naga dan pedang itu. Master Lao Che memberikan salam hormat kepada Baiwu, mengucapkan terima kasih yang dalam. Ia mengakui bahwa berkat Baiwu, semuanya menjadi terang. Baiwu membalas salam itu dengan tulus, menyampaikan bahwa ia hanya menjalankan tugasnya. Menyingkirkan barang palsu dan mempertahankan yang asli adalah tanggung jawab mereka. Tak mungkin ia membiarkan kepalsuan menipu orang banyak. Master Lao Che lalu memberikan kartu nama pribadinya kepada Baiwu, dan berkata bahwa bila suatu saat Baiwu membutuhkan bantuan, cukup hubungi nomor yang tertera. Kini, mereka sudah seperti keluarga. Baiwu menerimanya dengan hormat, menyampaikan bahwa membantu sang master adalah kehormatan baginya. Ia pun berpamitan, dalam hati merasa lega, karena akhirnya ia memiliki seorang tokoh besar yang bisa diandalkan. Setelah keluar dari toko barang antik, Baiwu merenung. Ia mendapatkan 50 juta, dan biaya tenaga kerja sebesar 1 juta. Ia telah menyerahkan guci kepada Master Lao Che, dan menghancurkan guci palsu bernilai 13 miliar yuan. Ia mengakui, itu luar biasa. Dengan tangan terkepal yang diangkat ke langit, ia berkata dalam hati, bahwa langkah berikutnya adalah menyelesaikan urusannya dengan pedagang Wang. Rencananya, akan ia tuntaskan esok pagi. Keesokan paginya, tampaklah Baiwu dengan mobil off-road kesayangannya, menggelinding di bawah langit yang belum sepenuhnya terbuka. Dalam kesunyian yang hanya ditemani oleh dengung mesin, ia membayangkan wajah si pedagang Wang, dan dalam hatinya yang diliputi keyakinan, ia berpikir bahwa hari itu, hari yang terang dan penuh firasat, akan menjadi saat di mana harta karunnya kembali ke tangan. Baiwu telah mengakui, dalam percakapan yang hanya bisa didengar oleh dirinya dan angin pagi, bahwa ia telah menyerahkan pedagang Wang kepada Master Che. Dan kini, seharusnya, lelaki tua itu telah berada dalam sebuah situasi yang lebih menguntungkan. Ada niat di hati Baiwu, niat yang telah tumbuh menjadi keputusan, untuk menghadiahkan uang-uang sejumlah 10 juta yuan, yang jika dihitung dengan nilai tanah air, setara dengan 200 juta rupiah. Ia pun bertanya-tanya, masih dalam diam, apakah lelaki itu akan menolak anugerah yang begitu besar? Tak lama berselang, Baiwu telah tiba di pasar barang antik. Dari kejauhan, ia melihat sosok Wang yang sedang menata barang dagangannya. Di sampingnya, dua pria asing yang baru saja turun dari sebuah mobil tampak mencurigakan. Dengan gerakan yang cepat dan tanpa ragu, kedua pria itu mendorong tubuh Wang masuk ke dalam kendaraan secara paksa. Baiwu terperangah. Sebuah pertanyaan menghantam benaknya. Apakah ini sebuah penculikan? Sistem, teman tanpa wajah, penjaga sunyi dalam pikirannya, membenarkan dugaannya. Penculikan, katanya,
Dan angka yang mengiringi kebenaran itu menunjukkan kepastian sebesar 75%. Kendaraan asing itu melesat dengan kecepatan tinggi, meninggalkan Mbak Iwu dalam keterkejutan yang masih menyesak. Tanpa menunggu hasrat keberaniannya menguap, Mbak Iwu membelokkan mobil dan mulai mengejar. Ia mengikut dari kejauhan, sebab keselamatan adik kecil Wang di masa depan tidaklah bisa diabaikan begitu saja. Dalam waktu yang tidak lama, ia masih mengikuti jejak kendaraan itu, yang kemudian berbelok ke sebuah bangunan yang tampak asing dan mencurigakan. Mbak Iwu menghentikan kendaraannya, dan dalam pikirannya, berkecamuk tanya, apa yang hendak dilakukan oleh orang-orang itu kepada Wang? Ia bertanya kepada sistem, apakah penculikan ini bertujuan meminta uang tebusan? Sistem menjawab dengan datar, bahwa kemungkinannya kecil, hanya 12%. Mbak Iwu pun mengeluarkan ponselnya, hendak melapor kepada polisi. Namun, layar yang biasanya menjadi jembatan ke dunia luar kini memampangkan ketiadaan jaringan. Terkejut, Mbak Iwu bertanya-tanya dalam hati, sebab kartu SIM yang digunakannya seharusnya bisa menjangkau seluruh pelosok bumi. Namun kenyataannya, ia terputus dari dunia. Sistem menjawab, bahwa sinyalnya telah diblokir oleh seseorang, dengan kemungkinan antara 89 hingga 95%. Rasa kesal mulai menggerogoti Mbak Iwu. Ia pun bertanya kepada sistem, berapa persentase keberhasilan menyelamatkan Wang? Sistem menjawab, meski kecil, masih ada harapan sebesar 37%. Dengan tekad yang menguat, Mbak Iwu membuka pintu mobil. Setelah turun, ia berencana mengawasi gerak-gerik para penculik. Tak lama kemudian, tampak Mbak Iwu menyelinap ke belakang seorang penjaga. Sistem membisikkan waktu, 5,8 detik sebelum penjaga itu berbalik, dan dalam rentang 3,8 detik, Mbak Iwu dapat masuk tanpa terdeteksi. Ia melangkah perlahan, melewati penjaga yang tengah sibuk buang air kecil. Dalam hati, Mbak Iwu merenung, lelaki ini, pikirnya, telah mengancam nyawa Mbak Iwu demi memaksa bantuannya. Ia bertanya-tanya, apakah dirinya tampak seperti bos yang mudah dibodohi? Kemudian ia bertanya kepada sistem mengenai lokasi di mana Wang dikurung. Sistem menampilkan sebuah peta kecil. Warna merah menandai tempat Wang, dan hijau menandai posisi Mbak Iwu. Sebuah navigasi holografik melingkari tubuhnya, dan sistem mengarahkannya. Berjalanlah 30 meter ke depan, lalu belok ke kiri. Dengan langkah ringan dan waspada, Mbak Iwu mengintip dari balik tembok. Sistem kembali berbisik, 8 detik lagi, penjaga akan pergi, waktu aman hanya 13 detik. Sementara itu, dua pria tadi tampak sedang bercakap-cakap. Mereka membahas alasan sang bos menculik si gendut Wang. Salah satu dari mereka berkata bahwa semuanya berkaitan dengan pedang 7 bintang. Dalam bayang-bayang dan diam, Mbak Iwu menyelinap ke belakang mereka, tak terdeteksi. Di tempat terpisah, tampak Wang terengah-engah dan tampak tak berdaya. Tangan lelaki itu terikat, dan mulutnya disumpal dengan kaos kaki bekas, bau aib dan kekalahan melekat di sana. Tiba-tiba, sebuah tangan membuka jendela ruangan. Wang menoleh cepat ke arah suara. Di sana, di balik jendela, berdirilah Mbak Iwu. Wajah Wang masih diliputi keterkejutan, dan ia berusaha bersuara. Namun Mbak Iwu mengacungkan jari telunjuknya, meletakkannya di bibir, sebuah isyarat untuk diam. Dengan langkah sigap, ia menghampiri Wang dan segera melepaskan ikatan tali yang membelenggunya. Setelah sumpalan di mulut Wang dilepaskan, lelaki itu bertanya-tanya, penuh curiga, mengapa Mbak Iwu berada di sana? Apakah Mbak Iwu bagian dari orang-orang yang menculiknya? Dengan ringan namun tegas, Mbak Iwu mengetuk kepala Wang dan menyebut bahwa otaknya penuh lemak. Lalu, dengan tatapan yang mengeras, ia bertanya, apakah Wang mengetahui siapa orang-orang yang telah menangkapnya? Wang menggeleng lemah. Ia mengaku tak tahu apa-apa, hanya ingat bahwa ia ditangkap, disuntik dengan sesuatu, lalu terbangun dalam keadaan terikat. Mbak Iwu menyipitkan mata. Dalam hati ia berpikir, bahwa pertanyaan seperti itu pun tak bisa dijawab oleh sistem, sebab informasi yang ada terlalu sedikit untuk dianalisis. Keadaan semakin rumit, pikir Mbak Iwu. Lalu ia menyuruh Wang untuk lari terlebih dahulu sebelum melanjutkan percakapan, sebab waktu tidak berpihak pada mereka. Namun Wang melambaikan tangannya sebagai tanda menyerah. Ia berkata bahwa tubuhnya terluka parah, sehingga melarikan diri adalah hal yang mustahil. Dengan napas berat, Wang memohon agar Mbak Iwu pergi dan segera menghubungi polisi. Ia juga mengucapkan terima kasih, karena Mbak Iwu telah menyelamatkannya dari kebangkrutan, dari membeli pedang 7 bintang yang palsu. Ia berkata, bahwa dendam di antara mereka kini telah berakhir. Mbak Iwu, dengan nada gusar, meminta Wang untuk berhenti bermimpi. Apakah Wang tidak tahu kemampuan Mbak Iwu?
Ia menyatakan bahwa menyelamatkan Wang adalah hal yang mudah baginya. Tiba-tiba, sebuah ingatan melintas di benaknya. Ia tersenyum kecil dan mengingatkan Wang bahwa terakhir kali, ia pernah mengatakan Wang akan menjadi adiknya. Namun Wang menjawab, meskipun ia masih mengingatnya, hal itu mungkin hanya akan terjadi di kehidupan selanjutnya. Mendadak, Bai Wu mengeluarkan sebuah cek dan menunjukkannya di depan wajah Wang. Ia menyuruh Wang untuk melihat baik-baik. Wang terperangah saat melihat kertas itu. Seketika ia bangkit, berteriak, 60 juta yuan. Seolah nyawanya terisi kembali, ia tersenyum dan bertanya dari mana datangnya uang sebanyak itu. Dengan nada tegas, Bai Wu menyuruhnya berhenti berbicara. Saat ini, mereka harus pergi terlebih dahulu. Ia akan memberikan uang 10 juta yuan sebagai hadiah selamat datang. Mata Wang pun berubah, seolah-olah berganti menjadi dua keping mata uang yuan. Dengan semangat yang meledak, ia mengajak Bai Wu untuk segera pergi. Sementara itu, di luar ruangan, dua orang pria yang tadi menculik Wang sedang berbincang. Mereka berkata bahwa Wang tidak mengetahui apa-apa, dan kini saatnya menyingkirkannya. Bai Wu dan Wang terkejut dan gemetar. Mereka mendengar langkah-langkah itu mendekat. Wang panik, dan dalam suaranya yang gemetar, ia berkata bahwa mungkin inilah akhir segalanya. Namun Bai Wu, meski dikepung kecemasan, tetap tegas dalam suaranya. Ia berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja, karena ia berada di sana. Kemudian, orang-orang itu mulai memasuki ruangan dengan cara menendang pintu dengan kasar. Namun alangkah terkejutnya mereka, karena di dalam ruangan itu tidak ada satu makhluk pun yang tampak. Salah seorang dari mereka lantas menunjuk ke arah jendela, sebab di sana terlihat jejak samar yang menunjukkan bahwa Wang telah melarikan diri melalui sana. Tanpa membuang waktu, mereka memanggil rekan-rekan sepersekongkolan untuk segera melakukan pengejaran. Tanpa sepengetahuan mereka, Bai Wu dan Wang sejatinya masih berada di dalam ruangan yang sama, bersembunyi rapat-rapat di balik balok kayu yang besar. Keduanya kemudian mengintip perlahan untuk memastikan keadaan sekitar. Bai Wu merasa bersyukur, karena dengan kecerdikannya, ia berpura-pura memanjat jendela sebagai bentuk kamuflase pelarian. Wang sendiri mengakui, andai benar ia harus memanjat jendela itu, ia takkan sanggup melakukannya karena tubuhnya sedang dalam keadaan teramat lemah. Sementara itu, orang-orang yang memburu mereka mulai menyisir seluruh bangunan, menggeledah setiap sudut ruangan tanpa henti. Namun, tak satu pun dari mereka menyadari bahwa dari balik potongan kayu, sepasang mata sedang mengawasi dengan cermat. Itu adalah Bai Wu dan Wang yang berhasil menyelinap dari pandangan para pemburu. Wang mengelus dadanya, menghembuskan napas panjang dan berat, seraya mengakui dalam bisikan lirih bahwa momen barusan adalah perjudian yang sangat berisiko. Di sisi lain, Bai Wu mengajak untuk segera bergerak, dan dengan isyarat tangannya ia menunjukkan arah yang harus ditempuh. Mereka pun berlari meninggalkan para penjaga yang masih sibuk mencari. Namun di tengah pelarian, jalan yang mereka tempuh bercabang pada sebuah pertigaan. Bai Wu lantas bertanya kepada sistem yang menyertainya, jalan manakah yang memiliki peluang lebih tinggi untuk lolos dari bahaya. Sistem pun menunjukkan perhitungan yang telah diperoleh. Jika Bai Wu memilih jalur kiri, tingkat kemungkinan untuk berhasil lolos hanyalah sebesar 33%. Namun jika memilih jalan ke kanan, tingkat keberhasilannya melonjak hingga 72%. Wang, terengah-engah di sampingnya, terkejut kala Bai Wu dengan penuh keyakinan memilih jalan yang menuju ke kanan. Sambil berlari, Wang bertanya dengan suara tersengal, apakah Bai Wu pernah sebelumnya melalui tempat itu? Dengan nada tegas dan mata yang menatap lurus ke depan, Bai Wu menjawab bahwa ia sama sekali belum pernah menginjakkan kaki di tempat ini. Kecurigaan tumbuh dalam benak Wang. Ia menduga Bai Wu hanya mengandalkan semacam perhitungan kancing dalam hatinya untuk mengambil keputusan. Ia merasa ragu, namun Bai Wu meyakinkan bahwa dirinya memiliki bakat khusus dalam ramal masa depan. Ia meminta Wang untuk mempercayainya. Wang terperanjat mendengar pengakuan itu. Dengan semangat yang tiba-tiba membuncah, ia meminta agar Bai Wu sudi mengajarkannya ilmu tersebut. Katanya, sejak kecil ia telah menaruh minat pada bidang itu. Dengan senyum yang muncul perlahan di wajahnya, Wang memohon agar Bai Wu bersedia menjadi gurunya. Bai Wu tak berkeberatan dan menyatakan bahwa apabila mereka berhasil keluar dari tempat penuh bahaya ini, Wang akan menjadi muridnya, dan bersama-sama mereka akan berkembang. Wang mengangguk, menyatakan persetujuan atas kesepakatan yang telah terucap. Sementara itu, di tempat yang jauh dari keberadaan mereka, tampak seseorang sedang mengawasi pergerakan Bai Wu dan Wang melalui rekaman CCTV. Dalam layar itu, wajah Bai Wu tergambar dengan jelas. Seseorang di dalam ruangan menyebutkan bahwa pria dalam layar itu adalah Bai Wu. Tak lama kemudian, muncullah sesosok lelaki berbaju loreng,
Dengan cerutu menyala di tangannya dan sebuah luka memanjang menghiasi wajahnya. Ia adalah Su, pemimpin mereka yang kejam. Su bertanya dengan dingin, mengapa orang-orang yang ditugaskan untuk mengejar Baiwu dan Wang belum juga kembali. Anak buah di depannya menjawab bahwa Baiwu adalah pihak yang menggagalkan transaksi pedang 7 bintang dan guci 9 naga. Ia bahkan mengakui bahwa sebelumnya ia hendak menjual pedang itu kepada Wang, tetapi Baiwu menghancurkannya. Ia berasumsi bahwa Baiwu pasti mengetahui sesuatu yang penting. Namun Su menggeleng dengan getir. Ia menilai bahwa Baiwu dan Wang hanyalah peran pinggiran. Namun kini ia menyadari, Baiwu adalah akar dari segala kekacauan ini. Anak buahnya mengamini, menyebut bahwa bocah kecil seperti Baiwu tak mungkin menjadi biang kerok masalah besar. Menurutnya, biang utamanya adalah Lao Che, yang telah berani menghancurkan bara mereka dan bertingkah seolah-olah jagoan. Ia mengusulkan untuk menghabisi Lao Che pada esok hari. Namun tiba-tiba, Su menendangnya dengan penuh amarah. Dengan suara menggelegar, ia menyebut anak buahnya itu seekor babi. Tatapannya berubah menjadi menyeramkan. Ia memperingatkan bahwa jika rencana-rencananya terus digagalkan, maka ia takkan segan membuat mereka berlumuran darah. Su merenung dalam diam. Bagaimana mungkin barang palsu itu dapat diketahui oleh bocah ingusan seperti Baiwu? Ia menduga bahwa dalangnya pasti adalah Lao Che. Dalam pikirannya, Lao Che pasti menyuruh bocah itu untuk menjadi kambing hitam. Su tersenyum kecil, senyum yang mengandung niat busuk, dan mengakui bahwa Baiwu memang cerdas. Ia mulai menyusun rencana, menyiapkan jebakan untuk bocah itu. Lao Che akan dibiarkan lebih dulu. Baiwu yang akan ia urus hari ini juga. Kembali ke Baiwu dan Wang, keduanya masih dalam persembunyian. Wang menghembuskan napas lelah dan bertanya apakah mereka masih jauh dari pintu keluar. Baiwu lantas bertanya hal serupa kepada sistemnya. Sistem menampilkan peta secara rinci. Panah merah menunjukkan lokasi Baiwu saat ini. Sistem kemudian menyampaikan bahwa titik A adalah yang paling jauh, membutuhkan usaha memanjat tembok, dan memiliki tingkat keberhasilan 48,5%. Jalur B lebih dekat, tetapi hanya memberikan peluang keberhasilan 39,2%. Baiwu berpikir dalam-dalam, jalur A memang lebih aman, namun lebih jauh dan menguras tenaga. Jalur B lebih singkat, tapi lebih berisiko. Secara logika, Baiwu seharusnya memilih jalur dengan keberhasilan tertinggi. Namun kenyataannya, baik ia maupun Wang telah kelelahan dan nyaris kehabisan napas. Baiwu juga sadar, persentase keberhasilan yang diberikan oleh sistem senantiasa berubah, tergantung pada tindakan mereka dan gerak musuh. Dengan rahang mengeras, ia memutuskan untuk memilih jalan terdekat, dan akan menyesuaikan langkahnya berdasarkan situasi yang akan dihadapinya nanti. Mereka pun melangkah perlahan, Baiwu di depan dan Wang mengikutinya. Sebuah pesan dari sistem muncul, membuat Baiwu sempat panik. Namun, persentase keberhasilan perlahan naik, sehingga kekhawatiran itu sedikit mereda. Ia memeriksa arah depan, sementara Wang menoleh ke belakang dengan rasa was-was yang menebal. Baiwu lalu menunjukkan sebuah jalan dan berkata bahwa di ujung jalan itu terdapat sebuah pintu kecil. Ia memasuki bangunan melalui pintu tersebut. Wang merasa senang, mengakui bahwa kemenangan sudah diambang mata. Namun Baiwu mengingatkannya untuk tidak terlalu gembira lebih dulu, sebab kehati-hatian adalah benteng keselamatan. Mereka berjalan perlahan ke arah pintu itu. Sistem kembali menampilkan persentase keberhasilan yang semakin tinggi. Baiwu berpikir, semakin dekat dengan pintu keluar, semakin tinggi pula harapan untuk selamat. Tapi ada keganjilan. Segalanya terlalu lancar. Tatkala mereka nyaris tiba di depan pintu, persentase keberhasilan mencapai angka 99,8%. Wang berspekulasi bahwa para pengejar mereka mungkin telah tersesat. Ia menyatakan dengan yakin bahwa mereka akan lolos dengan sempurna. Namun, dari balik pintu, tampak siluet seseorang yang mendorongnya hingga tertutup rapat. Orang itu berteriak kepada rekan-rekannya, menyatakan bahwa Baiwu dan Wang telah terjebak. Baiwu terkejut. Persentase keberhasilan anjlok dengan cepat. Sistem menyampaikan bahwa tingkat keberhasilan melarikan diri kini hanya 3,4%. Baiwu panik, mereka telah terjebak, dan para pengejar akan segera tiba. Wang, dalam kepanikan, berusaha mendobrak pintu dengan harapan bisa terbuka. Dari ujung jalan, sebuah mobil mendekat. Orang-orang itu turun dari kendaraan dengan sorot mata puas, menyebut bahwa bocah kecil itu lumayan tangkas. Baiwu menatap mereka dengan jengkel. Dalam hatinya, ia merasa bahwa hari ini, dirinya benar-benar telah dipermainkan habis-habisan oleh sistem. Dengan nada yang nyaris tenggelam oleh kelemahan tubuh dan jiwa,
Mbak Iwu memohon maaf kepada Wang. Ia mengakui bahwa segala yang terjadi adalah akibat dari kekeliruannya sendiri, dan bahwa dirinya telah menyeret Wang ke dalam mara bahaya. Namun Wang, dengan senyum yang terpahat tenang di wajahnya, memandang itu bukanlah suatu perkara besar. Ia mengangguk pelan dan mengajak Mbak Iwu untuk melawan mereka bersama. Seketika, Mbak Iwu melirik ke arah Wang, tatapan itu sekejap namun syarat makna. Kemudian keduanya, Mbak Iwu dan Wang, melesat berlari dengan dada penuh keyakinan ke arah para pengepung. Di sisi lain, Su, sang pemimpin mereka yang bermuka datar namun kejam, segera memerintahkan anak buahnya untuk menyerang. Maka dimulailah adu kekuatan tangan kosong, bak badai yang tak terhindarkan. Mbak Iwu menerima pukulan telak di pipi, namun secepat kilat, ia membalas dengan hantaman keras ke pipi lawannya. Sementara itu, Wang dihantam tendangan di perut, tetapi ia segera membalasnya dengan tinju tepat ke dagu musuh. Beberapa saat berlalu, Mbak Iwu dan Wang terengah-engah, tubuh mereka babak belur, namun masih berdiri. Di belakang mereka, para musuh telah terkapar tak mampu bangkit lagi. Dari arah sebuah mobil yang berhenti di kejauhan, Su menjatuhkan cerutunya dengan gerakan lamban namun penuh tekanan. Ia turun dari mobil, dan dengan suara berat, mengakui bahwa Mbak Iwu dan Wang ternyata memiliki kemampuan bertarung yang patut diperhitungkan. Sambil melangkah perlahan mendekati mereka, ia menyuruh kedua lawannya itu untuk maju dan melawan sekali lagi. Dengan tekad yang dibakar oleh sisa kekuatan, Mbak Iwu memberi isyarat kepada Wang untuk menyerbu secara bersamaan. Maka Mbak Iwu menyerang lebih dahulu dengan tongkat yang ia genggam. Namun Su, dengan keangkuhan seorang yang terbiasa di medan tempur, menghindarinya dengan kemudahan yang mencengangkan. Serangan balasan datang dalam bentuk pukulan keras, menghantam Mbak Iwu dan menjatuhkannya. Wang pun terguling akibat tendangan Su yang menghantam tubuhnya dengan brutal. Dengan sorot mata yang membekukan darah, Su memerintahkan mereka untuk terus melawan. Ia belum puas bermain. Sementara itu, Wang tergeletak di atas tanah, tubuhnya melemah, dan dengan suara parau, ia mengakui bahwa tubuhnya telah lelah dan ia tak sanggup lagi. Su menjawab dengan dingin, mengatakan bahwa Mbak Iwu dan Wang telah menghalangi jalan rezekinya, dan karena telah melukai banyak anak buahnya, kematian cepat bukanlah hadiah yang pantas bagi mereka. Mbak Iwu termenung, terjebak dalam pusaran pikirannya sendiri. Kata-kata Su menggema di kepalanya, menghalangi jalan mencari uang. Apa maksud tersembunyi di balik pernyataan itu? Ia menggertakkan giginya dan bersumpah dalam hati bahwa bukan saatnya memikirkan teka-teki itu. Yang perlu dipikirkan sekarang adalah bagaimana caranya untuk bertahan dan meloloskan diri. Sambil menyeka peluh yang mengalir deras, Mbak Iwu bertanya kepada sistem di benaknya, berapakah kemungkinan untuk melarikan diri saat ini? Suara dingin dari sistem menjawab, 33%. Mbak Iwu mengangguk pelan, mengakui bahwa meskipun kecil, harapan tetaplah ada. Di sisi lain, Wang memperhatikan Mbak Iwu. Ia menduga bahwa sahabatnya itu tengah menyusun rencana, dan dirinya harus melakukan sesuatu untuk membeli waktu. Maka, dengan tubuh gemetar menahan luka, Wang menerima tantangan Su untuk kembali bertarung. Namun, Su menyambutnya dengan tendangan ganas, lalu pukulan keras mendarat di pipi Wang. Meski terhuyung dan nyaris roboh, Wang tetap berdiri, terengah namun teguh. Melihat itu, Mbak Iwu merasa tak enak hati. Wang telah terlalu lama menunda demi dirinya. Namun Wang, dalam benaknya, merasa kekuatan bertarungnya tak sepenuhnya buruk. Mbak Iwu mulai menduga bahwa kunci pelarian mereka terletak pada Wang. Sistem membenarkan dugaan itu, Wang adalah kunci pelarian, dan tingkat keberhasilannya menakjubkan 100%. Kecurigaan Mbak Iwu kian membuncah. Ia bertanya dalam hati, apakah Wang selama ini menyembunyikan kekuatan sejatinya? Ia pun berseru, memanggil Wang dan mendesaknya untuk mengeluarkan jurus andalannya, karena saat ini, nyawa mereka berada di ambang maut. Dengan nada kesal, Wang membalas bahwa Mbak Iwu benar-benar meremehkannya, menganggap dirinya seperti seekor panda yang hanya pandai kungfu. Namun, Wang tetap menatap lurus ke depan dan menunjukkan niat untuk melawan. Yang ia lakukan selanjutnya membuat semua ternganga. Ia memeluk kaki Su dan memohon dibebaskan, berjanji bahwa istrinya akan mengirimkan uang kepada Su, bahkan menawarkan 5.000 yuan. Semua orang tertegun, termasuk Mbak Iwu. Namun Wang mencengkeram kaki Su dengan kuat, menariknya hingga jatuh tersungkur ke tanah. Amarah Su memuncak, dan dengan mata merah menyala, ia menendang Wang dengan keras, lalu menghampirinya dan menghajarnya berkali-kali tanpa belas kasih. Mbak Iwu menatap Wang dengan pandangan penuh penyesalan dan iba. Namun dalam hati ia mengakui, saat manusia dikuasai amarah yang membakar, potensi tubuh dapat meledak berlipat-lipat. Ia bertanya kepada sistem, andai Wang dipicu emosinya, mungkinkah ia mengalahkan Su?
Sistem menjawab bahwa peluang itu mencapai 78%. Su akhirnya berhenti memukuli Wang, terengah dan letih. Ia menyalakan cerutu untuk menenangkan diri. Sambil menatap Wang yang terkapar tanpa daya, Su berkata bahwa ia akan mengakhiri segalanya, tanpa lagi bermain-main. Salah satu anak buahnya menambahkan, bahwa Baiwu dan Wang terlalu berani mengganggu jalan rezeki mereka. Jika ada pesan terakhir, inilah saatnya mengucapkannya. Baiwu pun mulai berbicara, mengakui kepada Wang, meskipun Wang tak sadarkan diri, bahwa ada sesuatu yang selama ini membuatnya penasaran. Sambil memejamkan matanya, ia mengaku, pedang kembar milik Liu Bei yang pernah mereka perbincangkan sesungguhnya adalah barang asli. Wang menggeliat, tubuhnya berbalik pelan. Sistem mencatat, tingkat keberhasilan pelarian naik menjadi 6,75%. Baiwu melanjutkan, ia telah menjual pedang itu seharga 60 juta yuan, dan cek yang pernah ia tunjukkan kepada Wang adalah hasil penjualannya. Wang mulai bangkit, tubuhnya gontai, bertanya ulang tentang pernyataan itu. Sistem menjawab, tingkat keberhasilan kini 22,51%. Baiwu tersenyum, pengakuannya benar-benar berguna. Ia berencana terus berbicara. Ia mengungkap bahwa demi menipu Lao Che, ia mengatakan bahwa pasar barang antik dipenuhi barang palsu dan ia sendiri melaporkan Wang kepada Lao Che. Bos itu berkata, Wang akan diusir dari pasar dan dilenyapkan. Wang, dengan wajah dipenuhi amarah dan tak percaya, merasa dikhianati. Sistem mencatat, tingkat keberhasilan pelarian melonjak menjadi 38,25%. Baiwu menambahkan bahwa pedang 7 bintang dan kelompok yang menyerang mereka adalah satu komplotan dengannya. Kemarahan Wang membuncah, sistem menunjukkan angka 47,47%. Kini, tubuh Wang diliputi bara kemarahan. Matanya berubah merah menyala. Ia berseru bahwa Baiwu lebih hina dari binatang. Sistem mencatat 62,76%. Dengan teriakan nyaring, Wang bersumpah akan mengakhiri mereka semua hari ini. Ia menghajar anak buah Su dengan kekuatan yang menghancurkan, hingga gigi mereka beterbangan. Tingkat keberhasilan meningkat menjadi 78,06%. Dengan emosi yang tak lagi terkendali, Wang menghampiri Su, menghantam kepalanya dengan keras. Angka keberhasilan kini 86,13%. Ia melirik Baiwu. Baiwu mulai panik. Dalam satu gerakan cepat yang hampir tak terpantau mata, Wang menghantam perut Baiwu. Tingkat keberhasilan mencapai 91,43%. Ia memukul Baiwu dengan kekuatan penuh, menghancurkan benda-benda di sekitarnya, bahkan sistem itu sendiri retak. Angka akhir, 100%. Mutlak. Setelah itu, Wang terhuyung dan jatuh pingsan. Baiwu masih berdiri. Dengan tangan bergetar, ia mengeluarkan plat besi dari balik bajunya. Ia menarik napas berat, merasa beruntung karena telah bersiasat. Jika tidak, nyawanya pasti melayang di tangan si gendut itu. Beberapa saat kemudian, Baiwu menyeret tubuh Wang ke dalam mobil. Sambil terengah-engah, ia mengeluh tentang betapa beratnya tubuh Wang. Ia menghela napas panjang dan tersenyum. Akhirnya ia berhasil lolos dari neraka itu. Ia bertekad menyelidiki latar belakang para pengejarnya. Sambil tersenyum, ia berkata kepada Wang bahwa semuanya telah cukup, dan ia akan mengangkat Wang sebagai adiknya. Sementara itu, Su mulai siuman. Ia menyalakan cerutunya kembali, dan dalam diam, memupuk dendam. Kini tekadnya hanya satu, membalas perbuatan Baiwu. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe agar saya semakin semangat dalam menghadirkan alur cerita manhwa terbaik untuk kalian. Jika ada saran atau manhwa yang ingin dibahas, silakan tinggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat mengikuti kisah seru lainnya. Searching for a longer day.